Sahabat semua, negara-negara di Asia Pasifik sebagaimana kita tahu memulai pembangunan negaranya pasca Perang Dunia Kedua. Mulainya sama, ketika babak belurnya pun hampir sama. Tapi mengapa laju pertumbuhan ekonominya berbeda? Mari kita uraikan sedikit. Data BPS menunjukkan PDB Indonesia 2018 mencapai 15.000 triliun atau 1 triliun dolar. Nah, pendapatan per kapitanya yaitu 4.100 dolar atau 59,1 juta setahun. Jika dibagi per bulan, setiap warga Indonesia hanya mendapat 5 juta per bulan. Ngerti ya? Nah, hitungan itu dari pembagian langsung dari total PDB 15.000 triliun dibagi asumsi 250 juta warga negara Indonesia. Kita tidak berbicara apakah kekayaan negeri ini terdistribusi merata atau tidak. Catat dulu ya. Nah, mari kita bandingkan dengan data pendapatan per kapita negara Asia Pasifik sebagai berikut. Indonesia 4.100 dolar, Thailand 6.100 dolar, 1,5 kali lipatnya Indonesia. Malaysia 11.500 dolar, hampir 3 kali lipat Indonesia. Korea Selatan 26.100 dolar, 6 kali lipatnya Indonesia, padahal hanya 2 hari selisih merdekanya. Jepang 48.500 dolar, 12 kali lipatnya Indonesia. Singapura 55.200 dolar, 14 kali lipatnya Indonesia. Dengan data-data tersebut, kita dapat melihat fakta real secara makro kondisi ekonomi. Pada tatanan mikro pun, kita menghadapi hal yang sama, ekonomi sulit tumbuh. Salah satunya, produk nasional masih sulit bersaing dengan produk asing. Kurang terciptanya masyarakat yang punya daya beli, kesemuanya itu ya bermuara pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Data dari Bappenas menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas tahun 2045 dengan 23.100 dolar pendapatan per kapitanya. Nah, 25 tahun lagi dari sekarang, sahabat. Selepas dari itu, kita harusnya menyadari sesungguhnya tugas memperbaiki negeri ini bukanlah tugas pemerintah semata, namun tugas kita semua untuk bisa mempercepatnya sebagai anak bangsa. Ya, tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia. Lalu mengapa ada bangsa yang percepatan pertumbuhannya lebih cepat, namun ada bangsa yang tumbuh melambat? Setelah ditelusuri, salah satunya adalah ketiadaan narasi. Salah satunya adalah ketiadaan narasi dalam setiap benak anak negeri secara bersama. Kita tidak punya gagasan untuk tumbuh. Kita tidak memiliki narasi yang jelas untuk menjadi negara kuat dan maju. Dan ingat, ini sekali lagi bukan tugas pemerintah, namun merupakan PR kita bersama sebagai anak bangsa Indonesia. Narasi seperti apa? Oke, mari kita ceritakan narasi dari bangsa lain, ya. Presiden Korea Selatan Park Chung-hee baru selesai konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara tahun 1970. Korea Selatan baru saja gencatan senjata. Telah bertempur dengan Korea Utara, akhirnya Park Chung-hee membangun sebuah narasi. Narasi yang berjudul Saemaul Undong, artinya Gerakan Desa Baru. Jadi, di setiap titik desa di Korea Selatan harus maju. Mereka membangun narasi pembangunan dari desa. Dan Saemaul Undong diakui sebagai salah satu pionir pembangunan negara melalui pemberdayaan desa. Tak hanya itu, Korea Selatan membangun patung Laksamana Yi Sun-shin, seorang admiral perang yang pernah mengempaskan 330 kapal Jepang. Walaupun Korea Selatan hanya bermodalkan 13 kapal. Jadi, 13 kapal Korea pernah mengalahkan 330 kapal. Dan itu yang disebut Battle of Pyongyang. Patung Yi Sun-shin diletakkan di tengah taman kota Seoul agar bangsa Korea bisa mengingat, membayangkan, dan merasakan pernah terjadi sebuah kemenangan walau dengan segala keterbatasan. Mereka bisa mengalahkan Jepang dan itu menjadi sebuah narasi bangsa. Narasi itu hidup di setiap orang Korea Selatan, di setiap pengusaha, pekerja, mahasiswa, bahwa mereka punya narasi kemenangan, bahwa mereka pernah menang atas Jepang di Selat Pyongyang 1597 silam. Itulah yang membuat Samsung mengejar Panasonic, LG mengejar Sony, Hyundai mengejar Toyota. Dan
tumbuh melesat karena ada narasi besar di jiwa mereka. Lalu bagaimana dengan negara Singapura? Oke, untuk cerita Singapura, saya akan ambil cerita dari buku Sedar Kaya karya Bosman Mardigu. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pada 3 Juni tahun 1959. Saat itu, saat menjabat, yang dilihat hanya kepelikan negara Singapura. Negara yang minim lahan, negara yang tidak punya sumber daya alam, perilaku bangsanya jorok, dan pola pikir yang sempit. Kebayang ya? Nah, lalu Lee berpikir, masyarakat Singapura harus memiliki visi yang jelas, memiliki semangat yang sama dalam memajukan bangsa Singapura. Lalu lagu kebangsaan Singapura mencerminkan semangat tersebut yang berjudul Majulah Singapura. Tidak ada hal terbaik yang bisa dilakukan kecuali memberikan sebuah narasi di pikiran setiap penduduk Singapura kala itu. Lee meletakkan impian lewat narasinya. Nah, caranya dia membuat banyak foto berukuran postcard atau kartu ucapan. Nah, foto-foto itu berisi gambar-gambar di negeri Eropa yang maju, sejahtera, dan indah. Gambar anak yang bermain ayunan tertawa bahagia, gambar rumah sakit yang bersih, gambar lingkungan yang tertata rapi, gambar anak sekolah dengan senyum ceria, gambar bangunan megah dan indah, serta gambar kota gemerlap penuh keceriaan seperti di Eropa. Kebayang ya? Nah, Lee Kuan Yew membawa gambar itu ke seluruh negeri yang ditunjukkannya, semua pelosok sekalipun ia tunjukkan. Dan dia perlihatkan, inilah Singapura di masa depan. Inilah gambaran yang akan kita lihat di masa depan dengan yakin. Dan puncaknya 35 tahun kemudian, 5 tahun setelah Lee tidak lagi menjadi Perdana Menteri, ada sebuah pesta bersama yang diselenggarakan besar-besaran di malam tahun baru di seluruh Singapura. Sebuah karnaval keceriaan yang dipuncaki dengan teriakan menggema di seluruh antero Singapura bersama-sama. Mereka mengatakan, "Yes, we arrive! Yes, we arrive! Yes, we arrive!" Ya, mereka tiba di tempat yang sama dengan gambaran yang mereka lihat 35 tahun yang lalu. Sahabat semua, itu salah satu contoh sebuah narasi besar yang diletakkan Lee Kuan Yew yang membuat Singapura menjadi saat ini. Sahabat, masih banyak pula narasi dari negara lainnya, namun saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, lalu bagaimana cara agar bangsa ini agar bisa mengejar ketertinggalan bangsa-bangsa maju lainnya? Bagaimana caranya agar kita tidak hanya berjalan, tapi bisa berlari cepat? Bagaimana caranya agar kita tidak sekedar cepat, tapi juga melakukan percepatan dalam pembangunan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ialah narasi. Negeri ini butuh narasi baru. Bangsa ini butuh narasi segar. Republik ini butuh narasi liar. Kita sebagai anak negeri membutuhkan narasi yang menghujam setiap kepala anak bangsa secara bersama-sama dan menjadi peta baru menuju Indonesia menang, adil, dan makmur, dan menjadi negeri berdaya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.